Timnas Indonesia dalam badai cedera dan hukuman, media Cina mengatakan ada harapan untuk Cina. Ramalan media Cina bakal terbukti. Cina jangan dulu senang, The Dragons juga terkena sanksi AFC jelang. Hadapi Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Jepang dinilai tetap menakutkan meski turunkan pelapis di laga lawan Australia dan Timnas Indonesia. Pelatih Eliano Reinders diincar klub Liga 1 Persija atau Bali United. 3 pemain abroad Timnas Indonesia yang dikabarkan akan main di Liga 1. Timnas Indonesia dalam badai cedera dan hukuman, media Cina mengatakan ada harapan untuk Cina. Laga tersebut akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Bagi Indonesia, kemenangan akan mengantarkan mereka untuk bisa bertahan di posisi keempat klasemen. Di sisi lawan, Cina butuh 3 poin demi menjaga asa lolos ke babak selanjutnya. Media asal Cina, Sohu, memberikan pengamatan penuh terkait kondisi Timnas Indonesia saat ini. Skuad Garuda akan kehilangan 2 pemain, yakni Marcelino Ferdinand dan Maarten Paes di laga nanti. Pasalnya, mereka mendapatkan hukuman karena akumulasi kartu kuning dan dipastikan absen saat melawan tim Dragons. Peluang ini harus bisa dimanfaatkan dengan baik oleh pasukan Branko Ivankovic. Selain itu, ada Wu Lei yang merupakan sosok berpengalaman dan saat ini jadi top scorer terbanyak untuk Cina. Wu diharapkan bisa memimpin tim Dragons agar lebih efektif di sektor depan. Apalagi mereka butuh menyapu bersih kemenangan pada bulan Juni nanti, yang juga akan membuat para penggemar penuh dengan harapan dan kepercayaan diri. Tutupnya. Ramalan media Cina bakal terbukti. Katanya, peluang Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Portal berita Cina, Sohu, secara gamblang meramalkan bahwa jalan Indonesia ke Piala Dunia tidak akan mulus. Timnas Tiongkok telah bermain melawan tim terkuat di grup Jepang, sementara 4 tim lain yang bersaing langsung dengan tim Tiongkok untuk kualifikasi harus bermain melawan Jepang lagi, tulis Sohu dalam artikelnya. Media itu juga menyebut bahwa Jepang diprediksi akan menyapu bersih kemenangan di sisa pertandingan mereka. Dengan kekuatan tim Jepang yang unik dan super komprehensif di Asia, ada kemungkinan besar mereka akan mengalahkan keempat tim ini lagi. Lanjut media Cina tersebut. Bila ramalan itu terbukti, maka tim-tim lain hanya bisa berharap pada poin dari laga lainnya dan disitulah Cina merasa diuntungkan. Secara teoritis, tim Tiongkok mungkin memiliki harapan mendapatkan 12 poin penuh di 4 putaran permainan terakhir. Tambah Sohu, Arab Saudi, Australia, Bahrain, dan Indonesia mungkin hanya memiliki harapan mendapatkan 9 poin, sambung mereka. Pernyataan ini jelas menjadi tantangan bagi Timnas Indonesia. Tapi justru disinilah letak pembuktiannya. Apakah prediksi media Cina akan menjadi kenyataan atau justru jadi bumerang seperti media Vietnam yang dulu meremehkan Ole Romeni? Faktanya, sejak debut, Romeni mencetak 2 gol penting dan mulai menjadi figur sentral di lini depan Indonesia. Di bawah asuhan Patrick Kluivert, skuad Garuda menunjukkan permainan yang lebih terorganisir dan disiplin dengan semangat juang tinggi. Kini Indonesia tengah bersiap menghadapi 2 laga penting yaitu Cina dan Jepang. Jika Romeni dan kawan-kawan berhasil mengamankan kemenangan dalam laga-laga itu, maka prediksi Sohu bisa jadi meleset besar. Sebaliknya, jika Garuda tak mampu mengatasi Jepang, maka skenario Cina bisa jadi kenyataan. Cina jangan dulu senang, The Dragons juga terkena sanksi AFC jelang. Hadapi Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Senasib dengan Timnas Indonesia yang mendapat sanksi dari FIFA, Cina yang bakal jadi lawan skuad Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026 juga mendapat hukuman dari AFC. Dalam pernyataan anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, disebutkan bahwa PSSI mendapat sanksi dari FIFA usai laga menghadapi Bahrain bulan Maret lalu. Arya Sinulinga menyebut
PSSI mendapat surat dari FIFA tentang pelanggaran yang dilakukan Timnas Indonesia saat menjadi tuan rumah. PSSI diberi sanksi oleh FIFA lantaran perilaku diskriminatif beberapa supporter saat pertandingan Timnas Indonesia menghadapi Bahrain. Akibat insiden yang terjadi, PSSI dijatuhi sanksi oleh FIFA dengan denda mencapai hampir 400 juta. Meski diuntungkan oleh sanksi ini, Cina tak sepenuhnya bisa merasa di atas angin. Pasalnya, Federasi Sepak Bola Cina juga sedang mendapat sanksi dari AFC. Dalam pengumuman AFC, dikutip Jumat, 2 Mei 2025, hukuman kepada Cina diberikan untuk pertandingan melawan Arab Saudi. Bukan pada kualifikasi Piala Dunia, tapi pada laga Piala Asia U20 2025 lalu di Youth Football Training Base Center Stadium, Shenzhen. Sanksi yang diberikan AFC kepada Cina terkait regulasi AFC Pasal 20 1,2. Peraturan itu berkaitan peralatan khusus yang digunakan dalam pertandingan. Pemain terdakwa mengenakan peralatan performa dan sistem pelacakan elektronik selama pertandingan yang menampilkan pengenal tim, pengenal pabrikan, elemen dekoratif, dan atau iklan sponsor, bunyi pernyataan AFC. Akibat pelanggaran tersebut, AFC menjatuhkan hukuman kepada CFA berupa denda sebesar $3.000 Amerika Serikat. Nilai itu setara dengan 50 juta dalam kurs rupiah. Selain itu, CFA wajib membayar denda tersebut maksimal 30 hari sejak tanggal keputusan ini dibuat. Masa pembayaran denda itu seperti yang tertuang di pasal 11,3 Kode Disiplin dan Etika AFC. Jepang dinilai tetap menakutkan meski turunkan pelapis di laga lawan Australia dan Timnas Indonesia. Tim berjuluk Samurai Biru tersebut dijadwalkan akan bertandang ke markas Australia di Perth Stadium Kamis 5 Juni 2025. Pertandingan melawan Australia dan Timnas Indonesia ini sebenarnya tak mempengaruhi Jepang. Pasalnya, tim asuhan Hajime Moriyasu tersebut dipastikan telah lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Ini karena Jepang sampai saat ini memimpin puncak klasemen grup C dengan mengemas 20 poin. Hajime Moriyasu mengatakan bahwa ia ingin menurunkan pemain pelapis bukan untuk meremehkan Australia ataupun Timnas Indonesia. Namun, ia ingin berbagi taktik dan memberi kesempatan kepada semua pemain. Saat Jepang ingin menurunkan pemain pelapis dalam laga melawan Australia maupun Timnas Indonesia. Pelatih Australia Tony Popovich menilai bahwa Jepang akan tetap menakutkan. Menurutnya, Jepang bakal datang ke Australia dengan tekad untuk meraih kemenangan meski telah mengunci tiket ke Piala Dunia 2026 sekalipun. Untuk itu, Tony Popovich mengakui bahwa Jepang merupakan tim terbaik dan hal itu tak perlu diragukan lagi. Oleh karena itu, apabila pemain pelapis yang bermain di Eropa ataupun pemain yang berkarir di J-League diturunkan melawan Australia maupun Timnas Indonesia, ini dinilai tetap tak akan menjadi laga mudah karena para pemain yang diberi kepercayaan pasti ingin menunjukkan kualitas terbaiknya. Untuk itu, siapapun yang bakal bermain dalam 2 laga sisa ini, Jepang dinilai tetap menakutkan. Pelatih Eliano Reinders diincar klub Liga 1 Persija atau Bali United. Jansen setelah meninggalkan Zwolle, tawaran mulai datang termasuk dari Indonesia. Saat ini 2 tim yakni Persija Jakarta dan Bali United akan mencari pelatih baru. Persija baru saja memecat Carlos Pena dan Stefano Cugura akan meninggalkan Bali di Liga 1 musim depan. Johnny Jansen menjelaskan bahwa dia ingin mencari tantangan baru. Opsinya adalah keluar dari Belanda dan mencari tim lain dan dia sangat terbuka terkait hal ini. Beberapa tawaran sudah masuk termasuk dari Indonesia dan masih dalam pertimbangan. Ketika saya pergi ke luar negeri, saya mencari petualangan. Hal itu menarik bagi saya karena pacar saya, si kecil, dan saya juga secara fisik mampu melakukannya. Siapa yang tahu bagaimana itu akan terjadi 10 tahun lagi. Bali memang sudah datang, tetapi begitu juga sejumlah klub dari luar negeri, kata Johnny Jansen dilansir bolasport.com dari laman Football Premier.
Pelatih berusia 50 tahun ini melanjutkan, beberapa tawaran sudah mulai datang. Saya sedang melakukan pembicaraan dengan sejumlah klub, lanjutnya. Jansen menilai bahwa opsi pertama adalah tetap bertahan di Belanda. Menurutnya, ini jadi keputusan rasional dan bisa saja terjadi musim depan. Namun, semua opsi masih bisa terjadi saat ada tawaran dari luar negeri yang menarik. Sebelumnya, dia sempat menjadi juru taktik di Sava Beirut FC dan SC Heerenveen dan memiliki cukup banyak pengalaman di Eredivisie. Tiga pemain abroad timnas Indonesia yang dikabarkan akan main di Liga 1, satu dari Eropa. Pemain pertama adalah Jordi Amat. Jordi kini bermain bersama klub asal Malaysia Johor Darul Takzim, JDT. Kontrak pemain berusia 33 tahun itu bersama JDT akan berakhir pada 31 Mei 2025. Hal ini membuat sang pemain dirumorkan bakal melanjutkan karier di Liga 1. Salah satu klub yang dikabarkan tertarik mendatangkannya adalah Persib Bandung. Nama kedua adalah Sadil Ramdhani. Sadil Ramdhani saat ini berstatus sebagai pemain klub asal Malaysia, Sabah FC. Sama dengan Jordi Amat, Sadil memiliki kontrak hingga 31 Mei 2025. Menariknya, pemain berusia 26 tahun itu juga dirumorkan menjadi incaran Persib. Rumor tersebut semakin kencang setelah Sadil Ramdhani kerap memberikan kode berupa emot hati biru dalam postingan maupun komentar dalam akun pribadinya di Instagram. Sebagai informasi, rumor Jordi Amat dan Sadil Ramdhani sempat dikomentari oleh pelatih Persib, Bojan Hodak. Dalam hal ini, Bojan Hodak tak memberikan bantahan. Namun, pelatih asal Kroasia itu menilai sulit mendatangkan Jordi Amat dan Sadil Ramdhani karena masalah finansial. Muhammad Alif Aziz Mardiansyah. Nama ketiga adalah Shane Patinama. Shane Patinama kini resmi tak memiliki klub setelah dilepas KAS-Eupen. KAS-Eupen merupakan klub yang bermain di kompetisi kasta kedua sepak bola Belgia. Pemain berusia 26 tahun itu kini dikaitkan dengan Bhayangkara FC. CEO Bhayangkara FC, Sumarji, dengan terang-terangan mengungkapkan ketertarikan mendatangkan Shane Patinama. Hanya, hal tersebut bisa terwujud bila Shane Patinama bersedia meninggalkan karier di Eropa untuk bermain di Indonesia. Saya tanya lagi, apa Shane Patinama mau bermain di Indonesia? Kata Sumarji, kalau saya pribadi sangat berharap dia bisa bergabung. Saya sedang minta manajemen Bhayangkara FC untuk kontak agennya Shane Patinama, tutupnya. Dean James comeback, peluang lawan Cina dan Jepang terbuka lebar. Setelah absen selama sebulan akibat cedera hamstring yang dideritanya sejak 6 April 2025, Dean akhirnya dipercaya tampil sebagai pemain pengganti dalam laga Eredivisie antara Go Ahead Eagles melawan PC Zwolle, bek keturunan Surabaya, Jawa Timur, masuk pada menit ke-70, memberikan suntikan energi baru bagi lini pertahanan tim berjuluk Trots aan de IJssel. Meskipun kehadirannya memberikan dampak positif, pertandingan tersebut berakhir imbang 1-1. Dean James dan Jacob Bro memasuki lapangan 20 menit sebelum pertandingan berakhir, permainan Go Ahead Eagles mendapat energi baru. Demikian pernyataan resmi dari laman klub Go Ahead Eagles, Senin 12 Mei 2025. Kembalinya Dean James dan mendapatkan menit bermain tentu menjadi angin segar bagi timnas Indonesia. Pasukan Garuda, di bawah arahan pelatih Patrick Kluivert, akan menghadapi dua pertandingan penting di lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga tandang melawan Cina dijadwalkan pada 5 Juni 2025, disusul dengan pertandingan kandang kontra raksasa Asia, Jepang, pada 10 Juni 2025. Saat ini, timnas Indonesia masih berjuang di peringkat keempat klasemen grup dengan mengumpulkan 9 poin dari 8 pertandingan yang telah dilakoni. Dengan pulihnya Dean James dan kembali mendapatkan menit bermain di kompetisi Eropa, peluangnya untuk memperkuat lini belakang timnas Indonesia dalam dua laga krusial mendatang semakin terbuka lebar.
Kehadirannya diharapkan dapat memberikan soliditas dan kekuatan tambahan bagi skuad Garuda dalam upaya meraih hasil positif di kualifikasi Piala Dunia 2026. Profil Fardan Arie Setiawan, top skor EPAU 16 anak Eko Setiawan, anggota Exco PSSI. Sejak masih belia, Fardan sudah memiliki potensi untuk menjadi mesin gol masa depan Timnas Indonesia. Pemain yang lahir di Jakarta 9 Februari 2009 itu punya pemahaman intuitif tentang ruang dan waktu di kotak penalti. Fardan punya kemampuan alami untuk membaca arah bola, merasakan pergerakan bek lawan, dan memprediksi kapan peluang emas akan tercipta. Dia seolah memiliki radar internal untuk mendeteksi celah sekecil apapun di pertahanan lawan. Itu sebabnya Fardan dikenal sebagai predator house goal. Predikat itu bukan isapan jempol belaka. Di kompetisi kelompok umur U12, U13, U14, dan U16, Fardan selalu keluar sebagai pencetak gol terbanyak alias top skor. Di EPAU 6 2024-2025, Fardan sukses membukukan 24 gol dalam 28 pertandingan yang dimainkannya bersama Madura United U6. Tak hanya bicara mengenai gol saja, Fardan juga mampu memberikan kontribusi untuk rekan setimnya. Tercatat, ada 5 umpan akurat yang berhasil dikonversikan menjadi gol. Statistik putra dari Eko Setiawan yang diketahui merupakan anggota Exco PSSI itu cukup mentereng di EPAU 6 2025-2025. Dia berhasil melepaskan 73 tendangan dan 45 diantaranya tepat sasaran. Berkat insting tajamnya dalam memanfaatkan setiap peluang yang datang, Fardan berhasil dipanggil untuk mengikuti pemusatan latihan TC bersama Timnas Indonesia U16. Fardan mendapatkan kesempatan untuk menempa ilmu di Andorra. Ia tidak sendiri, ada 2 pemain EPAU 16 yang juga mencicipi latihan di Eropa. Mereka adalah Rayandra Ardia Ramadan, Barito Putera, Bramantio Wahyu Dinata, PSS Sleman. Ketiganya mewakili klub masing-masing menjalani pelatihan di Els Tricolors, julukan FC Andorra. Program internship pemain EPAU 16 merupakan salah satu program pengembangan yang dijalankan oleh LIB. FIFA beri kelonggaran, SUGBK bisa penuh lawan Cina asal penuhi syarat ini. Federasi Sepak Bola Dunia, FIFA, telah menjatuhkan sanksi kepada PSSI terkait perilaku supporter yang dinilai diskriminatif saat Timnas Indonesia menjamu Bahrain. Sanksi itu berupa denda 400 juta dan pengurangan penonton dalam laga kandang melawan Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, sebanyak 15%. Namun begitu, FIFA tetap memberi kelonggaran kepada Timnas Indonesia soal hukuman pengurangan penonton. Kandang Timnas Indonesia masih bisa penuh jika memenuhi persyaratan dari FIFA. Syaratnya, Indonesia harus memberikan 15% kursi yang kosong itu kepada komunitas anti-diskriminasi saat Timnas Indonesia menjamu Cina di SUGBK 5 Juni 2025. Ini sebagaimana disampaikan anggota Komite Eksekutif Exco PSSI Arya Sinulinga. Arya menjelaskan Indonesia juga harus menggaungkan kampanye anti-diskriminasi serta memberi edukasi kepada para suporternya tentang bahaya diskriminasi. Tapi FIFA juga memberikan ruang alternatif, boleh saja 15% itu diberikan, tapi kepada komunitas anti-diskriminasi atau komunitas khusus seperti keluarga, pelajar, atau perempuan. Mereka harus memang spanduk anti-diskriminasi, jelas Arya dalam keterangannya, Minggu 11 Mei 2025. Tom Hai tak sabar nikmati surga Bali di TC Timnas Indonesia. Pemain Almere City itu meyakini suasana Pulau Dewata yang indah akan membuat para pemain lebih rileks dan fokus dalam mempersiapkan diri menghadapi 2 laga krusial di kualifikasi Piala Dunia 2026 kontra Cina dan Jepang. Untuk mematangkan persiapan, Timnas Indonesia dijadwalkan menggelar TC di Bali United Training Center.
Kabarnya, para pemain akan mulai berkumpul di Bali pada 26 Mei mendatang, memanfaatkan jeda kompetisi di Eropa dan selesainya Liga Domestik. Haye mengaku sangat antusias menyambut TC di Bali. Menurutnya, lokasi pemusatan latihan Timnas Indonesia kali ini memiliki pemandangan yang luar biasa indah. Lebih dari itu, skuad Garuda juga memiliki waktu persiapan yang lebih panjang untuk membangun dan memperkuat chemistry antar pemain. Tentu saja, ini indah sekali, rasanya hampir terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Saya sudah pernah melihatnya sebelumnya, tapi belum pernah ke sana langsung, hanya dari video dan foto, dan kelihatannya memang sangat bagus, ujar Haye. Hal yang paling penting adalah kita punya lebih banyak waktu untuk bersama, sambungnya. Gelandang berusia 30 tahun itu merasa atmosfer TC di Bali akan memberikan suasana yang lebih santai dan rileks dibandingkan dengan Jakarta. Oleh karena itu, para pemain diharapkan dapat memanfaatkan momen ini sebaik mungkin demi menghadapi dua laga penting yang menanti. Ya memang, tapi tentu saja tetap menyenangkan. Tapi mungkin di Bali nanti suasananya akan sedikit lebih santai. Tentu saja kami tetap fokus di lapangan, tapi di luar itu bisa sedikit lebih rileks juga, kata Haye. Jadi, bisa jadi ini akan menjadi minggu yang sangat baik untuk kami dalam mempersiapkan diri menghadapi pertandingan-pertandingan penting yang akan datang. Jadi ya saya sebenarnya sangat menantikan hal itu. Lanjutnya penuh harap. Saat ini, Timnas Indonesia berada di posisi keempat grup C dengan mengumpulkan 9 poin. Mereka hanya terpaut 1 angka dari Arab Saudi di posisi ketiga dan 4 angka dari Australia yang berada di urutan kedua. Dengan 2 laga tersisa, skuad Garuda berada di ambang kelolosan ke babak keempat kualifikasi jika mampu meraih 1 kemenangan. TC di Bali diharapkan menjadi modal berharga bagi Tom Haye dan kolega untuk mewujudkan ambisi tersebut. Media Vietnam tiba-tiba soroti prediksi Shin Tae-yong soal nasib Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Salah satu media Vietnam, Soha VN, menilai paling realistis bagi tim besutan Patrick Kluivert itu finish di posisi 3 atau 4 untuk lolos ke putaran keempat. Peluang paling realistis bagi tim dari negeri Nusantara, Timnas Indonesia, adalah memasuki babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 di Asia untuk bersaing memperebutkan tiket ke turnamen terbesar di planet ini, tulis Soha VN dalam artikelnya. Lebih lanjut, media Vietnam itu kemudian menyoroti pernyataan Wakil Presiden Federasi Sepak Bola Korea Selatan, KFA, Shin Tae-yong, di mana STY, sapaan akrab Shin Tae-yong, memberikan prediksi tentang nasib Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih Shin Tae-yong prediksi nasib Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia, tulis Soha Filipin. Pelatih Shin Tae-yong baru-baru ini meramal nasib tim Indonesia dalam 2 pertandingan berikutnya, tambah media Vietnam itu. Sebelumnya, Shin Tae-yong memprediksi bahwa Timnas Indonesia akan finish di posisi keempat grup C sehingga akan lolos ke putaran keempat. Secara pribadi, saya rasa tim Indonesia bisa mempertahankan posisi keempat dan melaju ke babak kualifikasi Piala Dunia, kata Shin Tae-yong dikutip dari Soha VN. Lebih lanjut, mantan pelatih Timnas Indonesia itu memuji skuad Garuda yang saat ini diperkuat para pemain hebat termasuk mantan anak asuhnya. Omongan media Vietnam, benar-benar terbukti Ole Romeni sejak gabung Timnas Indonesia sudah diprediksi. Nama Ole Romeni kembali menjadi perhatian usai dirinya berhasil buktikan omongan media Vietnam. Saat Ole Romeni resmi dinaturalisasi dan bergabung ke Timnas Indonesia, media tersebut menulis pernyataan mengejutkan tentang nasib skuad Garuda ke depannya. Indonesia naturalisasi bintang Belanda lagi, bakal bikin kejutan dunia, tulis media Vietnam, Soha Dov-en. Pemain berusia 24 tahun itu tak butuh waktu lama untuk membuktikan kualitasnya. Dalam 2 laga perdananya, 2 gol langsung dilesakan, masing-masing ke gawang Australia dan Bahrain,
menunjukkan bahwa Garuda akhirnya menemukan predator yang selama ini dinanti. Kemenangan ini bukan hanya menghidupkan asa lolos ke Piala Dunia 2026, tapi juga membungkam keraguan publik internasional. Prediksi media Soha bahwa Romeni akan menjadi senjata rahasia Indonesia kini benar-benar jadi kenyataan. Kini, harapan itu bukan sekadar angan. Garuda akhirnya punya senjata baru yang siap meneror pertahanan lawan. Lini belakang timnas Indonesia harus waspada, striker andalan Cina mengamuk, sukses cetak 3 gol dari 4 laga terakhir. Lini belakang timnas Indonesia dipastikan harus waspada penuh sebelum hadapi Cina dalam lanjutan ronde ketiga, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, apalagi timnas Indonesia dalam kondisi kurang mengenakan. 2 pemain dipastikan absen pada laga ini. Keduanya adalah Marcelino Ferdinand dan Maarten Paes akibat akumulasi kartu. Sementara itu, 2 nama di lini belakang juga terancam absen. Keduanya adalah Kevin Dix dan Dean James. Kevin Dix alami cedera di FC Copenhagen yang membuatnya absen hingga akhir musim. Sementara Dean James mengalami cedera di bagian hamstring. Meski sudah membaik dan ikut latihan, pemain 24 tahun tersebut belum turun bersama Go Ahead Eagles. Ancaman paling nyata dari lini depan China, pemain andalan Cina mulai menunjukkan tajinya sebelum gabung dengan tim nasionalnya. Salah satunya adalah Wei Shihao. Pemain 30 tahun tersebut berada dalam performa puncaknya bulan ini. Striker Cheng Durongcheng tersebut sukses memborong 3 gol dalam 4 laga terakhir. Terkini, dia mencetak gol kala Cheng Durongcheng mengalahkan Zhejiang dengan skor 2-1 pada 5 Mei 2025 lalu. Dirinya mencetak 1 gol dalam laga tersebut. Catatannya di Liga Super Cina sangat fantastis. Di antara para pemain lokal, Wei Shihao jadi pemain tertajam nomor 2. Wei Shihao hanya kalah dari Wang Yudong dan Tan Long. Tajamnya Wei Shihao tentu jadi oase bagi absennya beberapa andalan lini depan Cina. Untuk laga lawan timnas Indonesia, mereka tidak akan diperkuat 2 penyerang sayap andalannya, yaitu Xie Weneng dan Lin Liangming. Lin Liangming mendapatkan sanksi akumulasi kartu kuning. Sementara Xie Weneng masih berkutat dengan cedera. Kehadiran Wei Shihao patut jadi perhatian bagi lini belakang timnas Indonesia terutama di sektor sayap. Satoru Mochizuki full senyum, timnas Indonesia Putri punya kesempatan dengan FIFA tambah slot kuota, tim peserta Piala Dunia Wanita 2031. Keputusan ini diambil setelah berkonsultasi dengan konfederasi dan pihak yang terkait untuk meningkatkan minat terhadap sepak bola wanita di seluruh dunia. Dengan penambahan jumlah peserta, maka representasi tim akan lebih berkembang ke banyak negara dan membuka akses pemain untuk tampil di kompetisi elit. Bertambahnya, jumlah peserta membuat FIFA akan menerapkan format 12 grup dengan membuat jumlah pertandingan bertambah dari 64 laga menjadi 104 laga. Penambahan laga ini pun akan membuat turnamen diperpanjang selama 1 pekan. Penerapan format baru ini pun tidak hanya ditetapkan untuk Piala Dunia 2031, tapi juga 2035 mendatang. Presiden FIFA Gianni Infantino menyebut penambahan jumlah peserta ini pun digunakan FIFA agar federasi di berbagai negara dapat mengembangkan struktur sepak bola wanita. Tidak hanya itu, Piala Dunia Wanita 2023 menjadi patokan keputusan penambahan kuota tim peserta diambil. Maarten Paes akui, tak pernah menyesal bela timnas Indonesia, cerita menyentuh dengan sang nenek hingga mimpi jadi nyata. Maarten Paes resmi menjadi warga negara Indonesia pada 30 April 2024. Ia lahir dan besar di Belanda. Berkat sang nenek yang lahir di Kediri, Jawa Timur, Paes berhak membela timnas Indonesia. Tahun lalu, mereka menghubungi saya, dan itu datang di waktu yang tepat. Kata Paes dari Instagram MLS dalam video yang diunggah pada Jumat,
9 Mei 2025. Menurut saya, yang benar-benar membantu saya adalah inspirasi dari nenek saya. Beliau telah meninggal, ujarnya. Mantan kiper FC Utrecht ingin memberikan sesuatu kepada sang nenek. Ia juga menilai membela timnas Indonesia adalah mimpi yang menjadi realita. Memberikan penghormatan kecil kepadanya adalah hal yang kecil, sebuah kehormatan besar baginya. Saya tidak pernah menyesali keputusan itu, saya sangat menyukainya sejauh ini. Ini adalah mimpi yang menjadi kenyataan, ujar kiper FC Dallas itu. Kiper 16 tahun itu menceritakan kedekatannya dengan sang nenek, sehingga ia banyak tahu tentang sejarah latar belakang yang menyentuh. Nenek saya adalah ibu baptis saya, jadi kami sering menjadi staf ketika saya masih kecil. Kami memasak makanan Indonesia bersama-sama, ujar Pak S. Dan beliau menjadi guru sejarah saya di sekolah menengah. Selama pelajaran dari beliau bercerita tentang sejarahnya, kenangan indahnya di sana, tetapi juga tentang Perang Dunia Kedua saat beliau berada di kamp bersama Jepang. Kisah-kisah ini tidak pernah dibagikannya kepada siapapun, dan ikatan kami menjadi semakin kuat, ujarnya. Sementara itu, Paes akan menghadapi 2 laga terakhir Timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia akan melawan Cina di Kendang pada 5 Juni 2025. Paes absen dalam laga tersebut karena akumulasi kartu kuning. Kemudian, Timnas Indonesia bertandang ke markas Jepang pada 10 Juni 2025. Paes bisa kembali bermain dalam laga tersebut. Ia sudah memilih 8 caps bersama Timnas Indonesia.